Pengen punya PC tapi tempat nggak ada. Giliran tempat udah ada, ngerakit PC-nya bikin sengsara. Belum lagi harus beli monitor yang harganya berjuta-juta. Kalau beli laptop yang katanya lebih simple tapi layarnya kurang berasa. Jadi bingung mau pilih apa. Tapi kayaknya all-in-one PC sih cocok ya. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan wacana. Selamat menonton. Titit iguana. Ya, salah guys, skrip. Jadi kalau kalian perhatikan setup saya yang ini itu biasanya masih sering berubah-ubah. Awal-awal saya pakai mini PC yang spesifikasinya ya mini PC lah. Jadi kalau misalkan saya lagi preview editannya anak-anak di Adobe Premiere Pro terus saya scrubbing itu kadang nge-lag. Terus pas mata saya sakit dan saya masih pakai kacamata, saya itu pakai laptop karena layar terlalu gede buat mata saya yang lagi sakit. Tapi sekarang saya udah sembuh kalau balik lagi ke laptop. Yang laptop saya itu ya XP Spectre 14 inch. Kalau saya buka banyak tab, 4 aplikasi bersamaan itu kecil-kecil banget. Akhirnya saya cobain untuk pakai setup yang pakai all-in-one ini. Dan all-in-one yang di sebelah saya ini juga dari XP, namanya adalah XP27CR0027D. Dan sesuai dengan namanya 27 berarti dia 27 inch. Menurut saya buat kebutuhan saya yang biasanya buka banyak aplikasi bersamaan 4 biasanya maksimal 27 inch udah cukup. Dan yang saya suka layarnya ini juga cocok untuk kebutuhan saya. Pertama, dia udah touchscreen. Jadi kalau saya mau pindah-pindah tab hanya dengan tangan lebih enak. Terus untuk resolusinya juga udah Full HD. Panelnya ini nggak pakai VA, nggak pakai TN, tapi udah pakai IPS dengan color akurasi. Ketika kita tes itu ada di 99% sRGB. Jadi selisih 1% dari 100% sRGB yang kalau saya gunakan untuk editing, preview editannya anak-anak di Adobe Premiere Pro itu sama. Jadi monitornya anak-anak itu saya set di sRGB. Di sini saya set di sRGB jadi warnanya itu cocok. Untuk brightness kalau kata XP sih brightness-nya itu cuma ada di 250 nits, tapi ketika kita tes pakai Spider Data Elite lebih tinggi dengan 386 nits. Ya kalau all-in-one ini kan jarang digunakan untuk mobile ya, nggak kayak laptop yang sering dibawa keluar, nggak dipakai outdoor. Dan dengan ruangan saya ini 250 nits sebenarnya cukup dan ternyata 386 nits. Jadi untuk kebutuhan saya juga lebih dari cukup. Dan kalau kantor kalian ruangannya terang kayak studio saya pas syuting ini banyak lighting, gak ada masalah dia nggak ada reflect karena selain 386 nits dia juga udah punya fitur anti glare. Jadi kalau misalkan saya tembakan pakai lighting, nggak ada yang namanya silau atau reflect. Masih enak untuk dilihat. Terus kalau pakai all-in-one-nya XP27 ini lebih enak. Karena kan saya posisinya di Malang ya. Dan brand itu kebanyakan di Jakarta. Jadi kalau butuh meeting, saya nggak bisa ke sana. Bisanya ya via Zoom atau Google Meet. Dan untuk all-in-one ini webcamnya di mana ayo di sini set, jadi kita tinggal tarik. Nah, dan resolusi webcamnya ini punya resolusi yang cukup lah menurut saya, nggak perlu webcam eksternal kalau digunakan untuk meeting karena dia punya resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk hasil kameranya kira-kira kayak gini. Jadi di belakang saya itu, nah kalau kalian lihat di situ ada kasur. Kasur itu bukan tempat saya tidur ya, itu lebih ke peredam suara karena saya nggak punya uang buat beli busa peredam, jadi pakai kasur. Terus di situ ada dua lighting backlight. Tapi di sini saya tambahin untuk muka saya biar nggak terlalu backlight dan kira-kira untuk kualitasnya itu kayak gini. Gila belakang tuh berantakan banget ya, colokan, kursi gaming. Tapi untuk kualitas webcamnya sih masih oke ya. Jadi kalau digunakan untuk meeting atau streaming game, saya juga masih oke sih. Tapi ini bukan all-in-one yang digunakan untuk gaming. Dan suaranya yang dari tadi kalian dengar adalah suara mikrofon dari all-in-one-nya XP27 ini. Kira-kira seperti apa suaranya? Coba kalian tulis di kolom komentar deh. Di belakang saya itu ada suara AC yang lagi kenceng-kencengnya karena Malang lagi panas. Kira-kira kalau misalkan AC-nya nggak ada suara, berarti mic noise cancel-nya bagus. Dan selain mikrofon, all-in-one ini juga udah built-in sama speaker. Speakernya lumayan ya untuk sebuah all-in-one, untuk sebuah monitor ada di 2 watt. Dan dia ada dual speaker yang suaranya jadi di belakang saya itu, nah kalau kalian lihat di situ ada kasur. Kasur itu bukan ini volume 100%. Lebih ke peredam suara karena saya nggak punya uang buat beli busa peredam, jadi pakai kasur. Terus di situ ada dual lighting backlight. Suaranya sih cukup oke ya kalau digunakan untuk vokal, tapi kalau kalian pengen tahu audionya kayak gimana untuk musik, kira-kira ya kayak gini lah suaranya. Terus yang saya suka dari XP All-in-One 27 ini desainnya. Karena barang-barang kita semuanya hampir dominan warna hitam. Ketika ada warna lain, warna putih kayak gini, kelihatan lebih fresh, lebih menyegarkan, lebih baru, lebih inovatif. Dan memang bagus sih desainnya.
Kalau untuk bahan materialnya sih overall memang dia pakai plastik. Tapi XP ini kan brand US yang memang dari dulu kampanyenya itu selalu mengedepankan environment. Jadi biar eco green. Jadi bahan-bahan plastiknya yang ada di sini ini menggunakan bahan material yang dari 40% plastik daur ulang. Dan kalau kita zoom lagi di bagian frame bawahnya ini ada kayak semacam bintik-bintik, ini bukan kotor ya. Jadi memang ini bahan daur ulangnya, kata XP ini dari bahan daur ulang ampas kopi. Ampas kopi itu kalau bahasa Jawanya letek. Dan dengan ampas kopi atau leteknya ini bikin desainnya ini nggak flat lah. Dia ada kayak semacam artistiknya lah. Terus kalau untuk bobot sama stand bawahnya itu di sekitar 6,42 kg. Kalau untuk dimensinya dia ada di 61,25 kali 18,62 kali 44,09 cm. Jadi pastikan kalau mau beli ini ya mejanya ya harus lebih dari dimensinya ya biar nggak jatuh. Tapi sayangnya untuk adjustmentnya ini dia nggak bisa kanan kiri. Jadi kalau kanan kiri tuh lihat. Stand bawahnya ngikut, bisanya cuma di adjust atas bawah kayak gini. Tapi enaknya kalau atas bawah kayak gini karena dia touchscreen, kalau kita capek duduk, tinggal berdiri aja terus posisi tilting ke atas, jadinya lebih enak kalau mau pakai touchscreen-nya. Cuman saran saya untuk SP ke depannya, semoga all-in-one-nya ini ergonomiknya bisa ditarik ke atas lah. Jadi kalau mau berdiri itu memang benar-benar berdiri. Kalau ini kan berdiri agak aneh ya jatuhnya. Kalau bisa tilting ke atas kan lebih enak. Terus tadi saya bilang kalau mini PC saya yang dulu itu kalau digunakan untuk scrubbing atau preview editannya anak-anak itu agak lelet. Kalau ini enggak, karena spesifikasinya udah bisa dibilang ini spesifikasi yang notok jedoknya di sebuah all-in-one. Kalau kalian nggak tahu notok jedok itu kayak yang mentok rata kanan lah. Karena untuk prosesornya dia udah pakai Intel Core i7 generasi ke-13. Dengan 1355U yang punya 10 core terdiri dari 2 performance core dan 6 efisiensi core. Max turbo frekuensinya aja udah kayak PC, bisa sampai 5 GHz. Untuk base powernya kalau kita gunakan cuma browsing-browsing aja, dia itu termasuk hemat daya karena cuma 15 watt. Tapi kalau kita gunakan untuk full load, contohnya kayak saya rendering atau main game itu dia bisa sampai 50 watt. 50 watt juga masih oke sebenarnya. Terus kalau untuk graphic card-nya, karena dia pakai Intel Core i7 generasi ke-13, jadi bawaannya adalah Intel Iris Xe. Yang Intel Iris Xe ini termasuk salah satu IGP atau Integrated Graphic Card yang paling kencang saat ini. Nggak percaya? Langsung aja kita coba performanya. Tapi ada yang ketinggalan ya, sebelum kita tes performanya, kalian juga pasti pengen tahu lah konfigurasi storage dan juga memori RAM-nya. Jadi untuk memori RAM-nya, dia ini pakai 16 GB DDR4 3200 MHz dual channel, yang karena bukan LP, jadi sebenarnya masih bisa di-upgrade, tapi ya kalau mau upgrade kita harus ganti dulu RAM yang udah ada ini. Tapi sayangnya RAM-nya ini masih pakai DDR4 ya. Padahal kalau kita lihat Core i7 generasi ke-13 seharusnya udah support DDR5. Terus untuk storage-nya juga sayangnya masih pakai NVMe Gen 3 yang sebenarnya kenceng sih karena dia dari 3000 Mbps. Tapi sekali lagi prosesornya ini generasi ke-13 yang support PCIe Gen 4 yang seharusnya speednya bisa 6000 Mbps. Untungnya kapasitasnya udah lumayan gede di sini, setengah terabyte. Dan all-in-one biasanya digunakan untuk bisnis. Jarang saya lihat all-in-one itu pakai gaming. Ya paling gamenya ya game-game ringan aja untuk membunuh bosan. Dan sekarang langsung aja kita coba tes performanya seperti biasa di Cinebench R15. Di single core dia dapat skor itu 244, untuk multicore-nya bisa stabil di kisaran 1000 sampai 1100 poin. Di R23 single core-nya 1276, multicore-nya stabil di 5000 sampai 5100 poin. Dan kalau kita lihat suhu temperaturnya di Cinebench R15 ataupun R23 ya, suhunya itu memang spike di atas 90 derajat Celcius kadang-kadang, tapi diimbangi dengan package power CPU yang tinggi juga di atas 40 watt. Terus kalau digunakan untuk editing dia juga masih oke ya, karena dengan template kita yang memang biasanya kita pakai Premiere Pro export ke 4K, dia mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 29 detik. Kalau kita turunkan resolusinya ke Full HD 4 menit 28 detik. Sebenarnya all-in-one ini bukan untuk rendering 3D, tapi nggak apa-apa karena itu udah menjadi SOP kita, template kita. Jadi CPU render template BMW di Blender dia mampu merender dengan durasi waktu 8 menit. Untuk GPU-nya ternyata lebih lama di sini ya dengan 11 menit. Dan kalau kita lihat di rendering Adobe Premiere Pro video 4K ini kayaknya performanya di limit deh, karena awal-awal dia itu bisa tembus di atas 30 watt, tapi kembali lagi di 15 watt, tapi suhunya tetap dipertahankan di 70 derajat Celcius. Begitu juga di Blender CPU, awal-awal 90 derajat Celcius tapi stabil di 70, tapi untuk CPU package powernya kayak dipaksa distabilkan di 15 watt. Dan sayangnya di all-in-one ini nggak ada software kayak Omen Center yang bisa kita bypass
bypass limitnya. Jadi performanya ya default kayak gini. Dan kalau kita gunakan untuk main game, ya tipikal chartnya itu sama. Dota 2 ya, resolusi Full HD, grafiknya fastest. Memang dia masih aman dengan average FPS itu 83, maksimum bisa sampai 110, minimum 73 FPS. Terus di Valorant, average FPS itu bisa 40, maksimumnya bisa 82 FPS. Kalau kita coba main game AAA yang nggak berat, contohnya kayak game Genshin Impact, grafiknya lowest, resolusi Full HD, 60 FPS-nya aktif, stabilnya itu di kisaran 58, dropnya itu bisa sampai 39 FPS. Tapi kalau kita lihat chartnya, itu mirip-mirip dengan chartnya Blender dan juga Premiere Pro tadi. Jadi awal-awal walaupun main game ya itu kayak ngangkat di 80-90 derajat Celcius, tapi kayak dipaksa turun lagi untuk menstabilkan temperaturnya itu di 70 derajat Celcius dan CPU package powernya tetap di kisaran 15 watt. Tapi kalau all-in-one ini digunakan untuk kodratnya, contohnya kita mau export 150 slide PowerPoint ke PDF itu kenceng, cuma 8 detik aja. Terus kalau kita mau randomize data XL yang banyak itu cuma 44,24 detik aja. Adapternya dia ada di 90 watt, tapi ketika kita coba pakai wattmeter sebenarnya 90 wattnya ini nggak kepake semua kok. Karena ketika kita cuman gunain untuk kegiatan office itu cuma ada di 21 watt. Dan kalau kita gunakan untuk gaming itu di 37 watt. Terus kalau untuk suhu permukaannya sebenarnya nggak penting juga ya untuk nge-clear suhu permukaan bagian layar. Penting karena touchscreen ya. Jadi oke lah. Karena ini udah jadi SOP kita, jadi ada hasilnya. Dengan suhu permukaan depan itu di 32,8 derajat Celcius, belakang di 37,6 derajat Celcius. Yang sebenarnya masih aman aja karena masih di bawah 40 derajat Celcius. Lanjut untuk konektivitas, untuk Bluetooth-nya dia udah pakai Bluetooth yang terbaru versi Low Power 5.3 dan Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6. Dan kebetulan Studio DKID udah pakai Wi-Fi 6. Jadi nyambung, bisa lebih stabil dan lebih powerful Wi-Fi-nya. Tapi di sini tuh Wi-Fi 5. Gak nyambung berarti. Terus kalau untuk port-portnya juga lengkap, ada satu buah USB Type-C, dua buah USB Type-A 5 gigabit per second, ada dua USB Type-A 2.0, audio jack 3,5 mm, port LAN dan juga port HDMI. Oh ya, kalau kalian beli all-in-one ini sebenarnya udah satu paket sama mouse sama keyboard. Cuman karena saya nggak terlalu suka keyboard-keyboard yang office gitu ya, karena saya ini juga gamer walaupun nge-gamenya terus kalah. Tapi kalau saya gunakan untuk ngetik, saya lebih suka keyboard-keyboard yang mechanical kayak gini dan juga mouse gaming karena saya bisa atur DPI dan suara mechanical itu kayak lebih mahal gitu ketimbang keyboard bawaannya XP All-in-One. Tapi kalau kalian nggak pengen beli keyboard lagi, All-in-One ini sebenarnya udah bundling sama keyboard dan juga mouse. Oke, jadi cukup segitu aja video review dari XP All-in-One 27CR0027D. Namanya redundant ya, 270027. Dan harganya ini lumayan ya, karena memang All-in-One ini sebenarnya bukan untuk kaum mendang-mending. Ini All-in-One yang untuk korporasi yang biasanya di kantor, yang balik modalnya cepet. Dan untuk harganya, varian yang Core i7 yang kita bahas ini ada di 19.099.000. Ya kalau kita beli offline ya 20 juta 1.000 lah, karena parkir pakai motor itu 2.000. Dan pasti buat kaum mendang-mending yang biasanya beli laptop ya 20 juta pasti dapat spek yang lebih bagus. Tapi beda segmen ya. Sekali lagi ini bukan buat kaum mendang-mending. Ini buat investasi yang biasanya corporate perusahaan yang memang buat cari duit. Dan untuk spek segini di harga segitu untuk korporasi itu udah lumrah lah. Apalagi kita dapat prosesor yang terbaru Intel Core i7 generasi ke-13, RAM-nya 16GB dual channel, storage-nya udah setengah tera. Dan karena ini XP All-in-One barang resmi, bukan barang PI ya. Jadi kita juga dikasih Windows 11 dan juga Office Home and Student 2021 gratis, tinggal pakai. Oh ya, ketinggalan. Layarnya ini juga udah touchscreen dan anti glare. Cuman kalau kita ngomongin kekurangan dengan harga hampir 20 juta, RAM-nya seharusnya sih kalau bisa dikasih DDR5, storage-nya juga dikasih NVMe Gen 4 biar lebih kenceng aja. Walaupun memang terlalu overkill kalau misalkan all-in-one itu dikasih DDR5 sama storage NVMe Gen 4 karena memang kodratnya dia bukan digunakan untuk gaming. Dan entah kenapa XP melimit performanya biar tetap stabil di 15 watt, tetap stabil di 70 derajat Celcius. Mungkin untuk pemakaian jangka lamanya ya, biar nggak terlalu panas dan jadi lebih awet. Mungkin kayak gitu ya. Saya Nika Stebudi and see you on the next video. Bye-bye.